Jadi tawanan. Mbak Oem lah yang paling banyak berhubungan dengan Bapak. Dia yang ngatur kalau ada apa-apa. Dia pula yang mencuci dan menyetrika pakaian Bapak, termasuk lancingannya, celana dalam. Seminggu sekali Bapak mengganti jas dan kainnya. Dari kantong-kantong jas yang lama dikeluarkan isinya. Dari kantong dada depan kiri dikeluarkan arloji berantai dan berkuku macan peninggalan zaman Belanda, dari kantong perut kiri dikeluarkan sapu tangan. Dari kantong perut kanan dikeluarkan slepi, semacam dompet, tembakau dan kelobot, kelopak jagung, serta korek api. Dan dari kantong dada dalam dikeluarkan uang, kalau ada. Semua itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong-kantong jas baru, jas Bapak hanya 2, yang sudah dicuci dan disetrika licin, masing-masing pada tempatnya. Tidak boleh ada yang tertukar tempatnya. Dalam keadaan terisi. Jas bersama kain dan sabuk ditata Mbak Oyem di atas tempat tidur Bapak untuk dikenakan. Dengan begitu ada hubungan yang ajek, pas, dan mapan antara Bapak dan Mbak Oyem. Saban pagi Mbak Oyem juga yang harus menyediakan sarapan Bapak dalam piring khusus, piring besar warna biru. Kelilingnya bergerigi, bergambar kelenteng. Di tengah panorama Tiongkok di lingkaran tengah, berhias-hiasan dalam petak-petak di sekitarnya. Isi sarapan itu sering terlalu sedikit untuk piring sebesar itu. Bahkan seringkali itulah satu-satunya sarapan di rumah. Anak-anak hanya boleh mencium aromanya. Kalau ternyata sampai siang Bapak tidak datang, sarapan itu menjadi bagian anak-anak. Pernah karena kelaparan cus menyerobot sarapan Bapak. Dan Bapak ternyata hanya manggut-manggut prihatin. Jadi Mbak Oyem juga menjadi saluran kabar-kabar yang diterima oleh Bapak. Lewat Mbak Oyem Bapak menyampaikan kabar bahwa kakak angkat kami, Mas Sujono, yang biasa kami panggil Mas Jono, dulu ternyata menjadi hiho dan kemudian gugur dalam pertempuran di Birma. Kabar itu diterima begitu saja tanpa tambahan, sehingga kami pun tak tahu di mana dan bagaimana kakak kami itu dikuburkan. Lewat Mbak Oyem juga kami tahu bahwa Mas Pran telah menjadi tentara, lalu tertangkap Belanda dan menjadi tawanan. Di masa ini pula kami mendengar bahwa Mas Pram menjadi pengarang. Kebetulan Mbak Oyem memang suka membaca. Dialah yang membaca buku-buku Bapak. Dan menceritakan isinya kepada kami. Dia bisa bercerita tirik-tirik, runtut, dan menarik, hingga kadang-kadang saya heran sendiri. Kok bisa-bisanya Mbak Oyem bercerita seperti itu? Dengan cara itu ia menceritakan kisah-kisah Panji dan lakon-lakon Baginda Ambiah bermalam-malam. Mbak Oyem juga yang menyampaikan kepada kami dan membacakan isi karangan pendek Mas Pram berjudul Malam Lebaran. Dan mengatakan bahwa Mas Pram telah membuat juga karangan panjang berjudul Kemudian Runtuhlah Mojopahit. Saya ingat, beberapa kali kami menerima surat dari Mas Pram dari penjara berupa kartu pos yang ditulis bolak-balik dengan tulisan kecil-kecil, sangat rapi. Sehingga dalam ruangan sesempit itu termuat banyak hal. Isi surat itu menanyakan kabar kami, terutama mengenai sekolah dan pelajaran kami. Dan akhirnya permintaan agar kami menulis surat kepadanya. Surat terakhir, kalau tak keliru sudah 1949, memuat bagian-bagian khusus untuk Mbak Oyem, Mbak Is, dan saya. Surat itu, seperti biasa, dibaca keras-keras oleh Mbak Oyem. Khusus kepada saya ia menulis kira-kira begini, Lilik. Apa kabar, Lilik? Tulislah untuk Mas Pram ya. Ceritakan, bagaimana sekolahmu, pelajaran apa yang menarik Lilik? Bahasa apa, riwayat apa? Mas Pram suka rindu pada Lilik, Mas Pram suka terkenang dengan mata Lilik yang pemimpi. Tulislah untuk Mas Pram ya. Saya tak pernah membalas surat itu. Memang belum pernah saya menulis surat. Saya tak tahu apakah Bapak atau Mbak Oyem pernah membalas suratnya. Saya cuma yakin bahwa pada suatu kali Mas Pram akan pulang ke Blora lagi.